Oke, selamat berjumpa Masku ya. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya. Ini kali ini saya lagi bersih-bersih. Kebetulan tadi malam tuh habis turun hujan, jadi kelihatannya seger banget ini nengok tanaman. Jadi ini adalah tanaman saya, hasil saya sendiri ya. Ini adalah kimeng atau beringin kimeng atau Ficus microcarpa ya. Jadi ini ya saya tanam dengan kondisi yang apa adanya ya, nggak apa adanya saja, jadi nggak ada teknik-teknik khusus ataupun apa. Jadi ya saya tanam begitu ya, apa adanya aja lah. Dan di sini juga ada nih yang masih kecil, nah seperti ini. Ini tadi saya nengokin, nah seperti ini. Ini banyak yang mati loh. Kita buangin aja. Nah, mati loh, busuk. Cuman satu yang itu. Kayak gini nih terlalu banyak ya. Jadi kalau bisa tuh kalau nanam kimeng itu ya satu polybag kayak gini itu satu tangkai saja. Kalau terlalu banyak itu rata-rata seperti ini. Mungkin terlalu panas, banyak yang nggak tumbuh. Nah, jadi ini dulu juga saya tanam tuh juga sebesar ini dulunya, bibitnya itu sebesar ini. Jadi awalnya itu ini adalah hasil ranting yang sudah terbuang ya. Jadi ini kalau orang Jawa bilang tuh hasil leles, hasil ngutipin orang bekas mangkas, bukan pembonsai ya. Kebetulan tuh di sekolahan gitu ada orang taman sekolahan itu kan tanamin beringin kimeng kayak gini untuk bonsai taman gitu, untuk peneduh. Jadi sama Pak penjaganya itu Pak Wastu mangkas gitu kan, banyak yang dibuangin. Kemudian saya bawa itu sekitar 10 tangkai lah ya, 10 biji, 10 tangkai, 10 ranting lah ya, sebesar ini, pas sebesar ini. Jadi saya tanam ini kurang lebih ya sekitar 13 bulan lah. Nah, sekarang udah seperti ini jadinya. Ini nah, kondisi sekarang udah seperti ini anak. Baru saya bersihkan rumput-rumputnya sambil saya tengokin akar-akarnya itu, rupanya alhamdulillah itu jadi semua ya, tumbuh dengan bagus. Tinggal nunggu proses demi proses selanjutnya aja. Jadi kalau mungkin kalau kita melihat yang sebesar ini ya untuk apalah gitu, nggak ada ininya kalau ditanam kan. Kebanyakan orang untuk apa seperti tanam gitu ya. Memang kita lihat sendiri kalau udah seperti ya posisi seperti ini ya nggak ada menariknya kan, nggak ada menariknya. Tapi setelah kita tanam, kemudian beriring waktu dengan kesabaran kita dan ketelatenan tangan kita, utik aja gitu, artinya tangan kita itu ya
asal kita tengok kebersihan rumputnya, kemudian kita pikir oh ini enaknya diginikan, oh rantingnya diginikan, ya akhirnya akan terjadi seperti ini. Kalau seperti ini mungkin ya sudah mulai enak lah dilihat kan, batang sekecil ini tapi bonggolnya sudah besar. Kemudian di sini saya pakai alat-alat yang sederhana ya. Yo, seperti ini mas, kondisinya itu seperti ini. Saya pakai pot juga, pot bekas ini sudah pecah-pecah. Kemudian saya pakai medianya juga tanah biasa, campuran sekam padi. Ya terus terang saya sendiri di tempat saya itu sangat susah ya, nggak ada sih nyari pasir malang. Terus kemudian saya juga pakai kawat seadanya. Ini saya pakai kawat besi ya, bukan kawat aluminium. Jadi saya pakai alat yang seadanya. Jadi terus terang saja di tempat saya itu nyari alat-alat bonsai susah, karena belum banyak pembonsai gitu loh. Ya memang sih zaman sekarang mudah sih untuk mendapatkan itu, kita tinggal online gitu kan, sangat gampang sih, cukup dari rumah kita belanja. Tetapi di sini saya lebih memilih menggunakan alat yang seadanya dulu. Ya memang untuk hasil sih kurang maksimal sih, saya rasa sendiri kurang maksimal. Ini saya pakai kawat besi bekarat ini. Kemudian ini saya pakai kabel SR tuh udah patah. Kemudian sebagian juga saya pakai kabel listrik. Tapi sebenarnya ya bukan nggak bisa ya kawat seperti ini, ya bisa sih, cuman tinggal cara kita saja, karena kan otomatis ini kan berbeda dengan kawat khusus ya untuk bonsai atau kawat aluminium. Kawat besi ini kan lebih keras, kemudian juga tidak lentur. Jadi kalau kita nggak hati-hati itu rusak apanya ini, batangnya. Terus kemudian kita juga harus sering telaten, berulang-ulang gitu loh, nggak cukup sekali. Kalau mungkin pakai kawat aluminium itu kan lebih lentur ya, lebih enak nekuk-nekuknya. Kemudian mau kita arahkan kemana gitu gampang gitu. Tapi kalau pakai kawat ini kita harus telaten, berulang-ulang gitu, gak cukup sekali. Kalau seperti ini kita arahkan misalnya ke kiri seperti ini, agak susah, kawatnya terlalu keras ya, sedapatnya dulu. Nanti kalau udah posisinya udah apa, nanti kita ulangi lagi gitu. Ya memang ini rencana saya juga ada, akan saya belikan kawat aluminium ya, cuma untuk sementara saya pakai ini dulu. Ini untuk percobaan, istilahnya semua itu kan tergantung niat gitu. Jadi di sini saya sarankan buat mas-mas yang baru mulai ya, kita jangan nunggu alat lengkap dulu ya. Kebetulan ini pengalaman tuh, kemarin ada kawan, jadi dia pengen membuat bonsai tapi dia nyari alat-alat yang khusus dulu. Contohnya dia beli dulu kawat bonsainya, kemudian beli pot khusus bonsainya. Pokoknya nunggu alat-alat yang spesial lah untuk bonsai gitu. Ya memang bagus sih, tapi kalau menurut saya yang penting kita ada niat gitu. Kita ada niat ya, kita lakukan dulu dengan apa adanya. Berjalannya waktu nanti kita sambil mengumpulkan sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita nunggu ngumpul dulu, kapan nanamnya kan? Kalau saya prinsipnya seperti itu. Seperti ini udah tidak ada, seperti ini udah ada angan-angan nih, ini harusnya sudah mulai harus pakai kawat aluminium. Jadi rencana saya juga akan saya belikan.
Ini alhamdulillah udah mulai terbentuk. Dibandingkan 1 tahun yang lalu mungkin hanya sebesar ini, dan hasil dapat leles ya, dan sekarang alhamdulillah udah enak dilihat. Mungkin tinggal nunggu waktu membenahi akarnya yang belum rapi, kita rapikan. Perantingannya nanti kita benahi lagi, baru perlahan-lahan nanti juga akan saya belikan pot. Ini potnya tuh kayak gini, pot bekas ini rusak. Ini bukan rusak karena apa ya, sebelum saya tanami kimeng ini posisinya juga sudah seperti ini, udah pecah-pecah. Tapi ini kan untuk pembesaran, yang penting itu masih bisa dipakai. Kalau bisa dipakai aja dulu, itu prinsip saya. Dan bagi mas-mas yang udah ahli di bidang kimeng ya silakan untuk memberikan saran. Ini proses selanjutnya itu seperti apa. Ini usianya itu kurang lebih 13 bulan ya, termasuk cepat ya. Dari sebesar lidi, dari sebesar ini dulu ya, segini lah, 13 bulan dah, sekarang udah sebesar ini. Terima kasih ya mas-masku semua yang sudah menonton video saya. Salam satu hobi. Kita intinya di sini kita belajar bersama. Jadi apabila ada mas-mas yang lebih ahli di bidang kimeng ya, mohon sarannya, silahkan komen. Dan bagi mas-masku yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like-nya.